لهجارهم خلدت ظاهر ما فيهم فبدأت شخصا آخر كي يتفاخر وظننت أنا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرق البدر علينا فاختفت منه الغدور مثل حسنك فرأينا والضياء وجع السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustaz Rian, Ustaz Muhammad Setiadi, Ustaz Bambang dan tim Hadroh, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakallah Ustaz, guru-guru sudah hadir di sini membimbing kita mengisi acara Maulid Nabi Muhammad SAW, dan syukran jazakallah buat ibu-ibu majelis taklim yang menjadi motor acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Serta terima kasih juga atas para donatur warga yang telah memberikan donasinya untuk acara ini. Mudah-mudahan dengan acara ini bertambahlah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Al-Barjanji ini. Al-Barjanji dibacakan ke didawamkan juga di lingkungan kita, tapi oleh ibu-ibu Majlis As-Salam. Saya selaku pribadi bangga bahwa ibu-ibu di sini sudah rutin dawam Maulid Al-Barjanji. Alhamdulillah dimotori oleh beliau, Ibu Sumini dan Ibu Marda. Jadi bagi ibu-ibu yang masih belum merapat, ayo kita mendekat ke sebuah wadah barokah, Majlis As-Salam. Majlis As-Salam mengadut daripada musola yang insya Allah akan berdiri di tanah ini, yaitu Musola As-Salam. Tapi kepengurusan sudah dibentuk bernama Badan Pengelolaan Musola atau BPM As-Salam. Dan alhamdulillah ibu-ibu sudah beberapa bulan ini membentuk sebuah wadah Majlis Taklim As-Salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan
فيه على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا آمين، ولكل هم فرجا، ولكل داء دواء، ولكل سقم شفاء، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي الله محمد: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صلاة Allahul Azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, wabil khusus yang berada di hadapan kita yang hadir pada kesempatan ini malam, akhina fillah al-Ustadz Bambang wa akhina al-Ustadz Muhammad Septiadi, dan kepada akhina al-kiram Bapak Febri, matta'anallah bituli hayatihim, amin. Kita doakan semua guru-guru kita, para asatidz, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan panjang umur, Allah berkahkan ilmunya, Allah berkahkan hidupnya, dan Allah menangkan segala perjuangannya, amin. Dan tidak lupa juga kepada sahibul wilayah, yaitu Bapak RT 0 berapa ini? 04, yaitu Bapak RT Johari, beserta reng-rengan daripada kepengurusan, dan kepada jamaah Majelis Rasul, Majelis Maulid Nabi Yuna Muhammad, yaitu Bapak dan Ibu jamaah sekalian, warga perumahan Grand Valley yang tidak bisa disebutkan satu persatu dikarenakan saya nggak dikasih catatan, jadi mohon dimaafin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini malam kita berkumpul di majlis yang mulia, di majlis yang agung, yaitu memperingati daripada Maulid Nabi Yuna Muhammad. Walaupun di awal tadi acara diturunkan daripada cucuran rahmat dan keberkahan, yaitu berupa hujan. Hujan ini adalah rahmat, keberkahan. Semoga bil barakah daripada turunnya hujan di tempat ini, semakin Allah cucurkan rahmat dan keberkahan di tempat ini. Amin. Ini ngomong-ngomong sebelum dilanjut, Anda dikasih waktu berapa lama ini? Kudu jelas. Berapa kira-kira? 4 jam sampai subuh berarti ya. Aneh mau nanya, udah berapa mubalek yang mati di sini gara-gara ceramah sampai subuh? Kalau ngaji nggak usah lama-lama, ya. Sebentar sedikit, yang penting paham ngerti. Karena kalau ngaji lama-lama bikin kesemutan tuh. Udah pada gerak, udah pegal, betul nggak?
bibir pecah-pecah, panas dalam dari tadi rambutan bro. Ada liatin bae belum diminum. Lanjut ini. Lanjut. Cukup 10 menit ya. Ini udah berjalan 5 menit, berarti 5 menit lagi. Bulan Maulid adalah bulan yang paling agung. Hari kelahiran Nabi adalah hari yang paling mulia. Bahkan ulama mengatakan bulan Maulid lebih agung, lebih mulia daripada bulan suci Ramadan. Kira-kira menurut umat Islam bulan suci Ramadan agung tidak? Mulia tidak? Bahkan kita berharap untuk sampai kepada bulan suci Ramadan, betul? Itu keagungan bulan suci Ramadan. Tetapi bulan Maulid lebih mulia, lebih agung daripada bulan suci Ramadan. Hari kelahiran Nabi lebih mulia, lebih agung daripada hari raya Idul Fitri, daripada hari raya Idul Adha, bahkan hari Jumat. Kenapa bulan Maulid dan hari kelahiran Nabi lebih agung, lebih mulia dibandingkan bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari Jumat? Karena disebab Nabi lahir ke muka bumi ini adanya yang namanya bulan suci Ramadan. Berkat Nabi lahir ke muka bumi ini adanya yang namanya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul. Coba kalau Nabi nggak lahir, kira-kira ada kagak? Kagak ada. Semua ini bisa menjadi mulia, semua ini bisa menjadi agung karena disebab kelahiran Nabi kita Muhammad. Paham ini kira-kira? Paham gak? Insya. Lanjut ini. Iya, ibu enak, bapak lanjut. Gua mikir di sini. Jadi intinya bulan Maulid, Habbi Nabiyukum. Kita disuruh cinta sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya itu. Orang kira-kira kalau udah cinta bakal nurut kagak? Orang kira-kira kalau udah cinta bakal ikut kagak? Jadi intinya coba ibu. Hujan-hujan tadi datang ke sini dari rumah. Kalau nggak ada cinta kira-kira bakal datang kagak? Jadi yang paling utama Habbi Nabiyukum. Tumbuhkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad. Karena itu kunci. Ya. Orang melakukan ibadah sehebat apapun, dia melakukan sholat, sujud sampai jidatnya hitam, ada nggak? Walaupun ia melakukan sedekah, yang tadinya kaya raya jatuh miskin. Walaupun ia orang alim, berilmu, santrinya banyak, kalau di dalam dirinya tidak ada kecintaan kepada Sayyiduna Muhammad, maka ibadahnya nol, tertolak. Sehebat apapun yang melakukan ibadah. Betul? Intinya kudu cinta. Nah sekarang bagaimana cinta kepada Nabi itu? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah
Kalau benar-benar kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Syarat orang mencintai Allah maka harus mengikuti syarat orang mencintai Allah maka harus mencintai Kalau dia ngaku cinta kepada Allah, kalau dia ngaku cinta kepada Rasulullah, tetapi di dalam dirinya tidak ittiba, tidak mengikuti daripada Nabi kita Muhammad, maka cinta kepada Allah tertolak. Seperti orang-orang yang di luar daripada agama Islam, mereka yakin adanya Allah, mereka cinta kepada Allah, tetapi di sini tidak fattabi'uni, tidak mengikuti Nabi kita Muhammad, maka cintanya tertolak. Kalau kata orang kampung sebelah sono, itu cintanya bertepuk sebelah. Enak kagak? Yuhibbukumullah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mengikuti kepada Nabi kita Muhammad, yuhibbukumullah, secara otomatis Allah akan mencintai kita. Amin. Jadi syarat cinta kepada Allah harus cinta kepada Kanjeng. Syarat cinta kepada Allah harus mengikuti Kanjeng. Aneh mau nanya, yang namanya ngikutin itu di depan apa di belakang? Jujur. Yang namanya ngikutin di depan apa di belakang? Jawab. Jangan ada dusta di antara kita. Yang namanya ngikutin di depan apa di belakang? Benar ini ya. Yang namanya ngikutin ada di. Kenapa Nabi selalu dibelakangin? Giliran acara maulid panitia info di WA di grup, ya ntar sok. Giliran buat pembangunan masjid, ya begitu dah urusan agama. Ujian keimanan, betul nggak? Kalau emang kita ngikut adanya di belakang, urusan Nabi, urusan agama, urusan syiar, itu harus kita kedepankan. Insya paham ini? Udah berapa menit? 2 menit, 3 menit lagi. Lalu bagaimana untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad? Tadi itu kita tadi barusan baca apa? Baca Al-Bar Al-Syekh Ja'far bin Hasan Al-Bar. Itu namanya maulid, ya, Maulidur Rasul. Apa itu? Tentang kisah daripada Nabi kita Muhammad. Kalau orang ngaku cinta sama Nabi, dia harus tahu Mauliduhu di Makkah, harus tahu. Di dalam kitab Ad-Diba dikatakan Nabi dilahirkan di kota di Bekasi. Ustaz Rijal. Mauliduhu di Makkah. Nabi dilahirkan di kota Mekah. Wa hijratuhu bil Madinah. Nabi hijrah ke negeri wa sultanuhu bisyam. Kerajaan Nabi sampai ke negeri Syam. Ini kita harus tahu. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi kita Muhammad, jadi baca tuh maulid. Maulid itu ada Maulid Al-Barzanji yang barusan tadi dibaca. Ada Maulid Ad-Dibai, ada Maulid Simtud Durar, ada Maulid Ad-Dia'ulami, ada Maulid Azab, masih banyak lagi. Bahkan yang terbaru, pengarang yang masih hidup,
yaitu Maulid Ad-Diya'u Lami, karya daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syah Abu Bakar bin Salim. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, harus mengenal, harus mengetahui tentang sejarah Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang perilaku Nabi, tentang perjuangan Nabi. Itu baru yang namanya cinta. Coba dulu ibu, waktu belum kenal nih, ya terus kenalan, kira-kira tuh dikepoin nggak kalau bahasa sekarang? Ya. Dikepoin apa senengnya, ya betul nggak? Apa kebiasaannya, itu dicari tahu sampai detail. Tetapi tentang Nabi kita Muhammad harus lebih detail. Jadi tadi baca tentang kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan ada nyanyiannya. Abdullah nama Aminah Talib Abu Talib. Itu tuh yang akan bikin menyelamatkan kita. Kenapa? Karena tidak ada suatu amalan apapun yang kita lakukan, baik sholat kita, baik puasa kita, baik sedekah kita, atau haji sekalipun, itu bakal menjadi selamat daripada amal. Tidak ada yang bisa mengganti. Ayo, sekarang untuk sholat aja, per-peran di antara kita, jangan ada dusta. Nabi mengatakan as-sholatul jamaah, atau Nabi mengatakan as-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Kira-kira nih, ayo jujur, kita selama waktu sudah masuk tepatnya tuh sholatnya? Jujur aja dah. Paling utar, baru azan. Bentar lagi. Apa yang mau dibanggain? Mending sholatnya tepat waktu. Udah begitu, ya Allah, belentang-belentang lagi. Apa tuh belentang-belentang? Sekarang sholat, ntar enggak. Ada yang begitu? Mana orangnya? Insya Allah di sini mah enggak jauh beda sama di kampungan sono. Lanjut ini, masih di lampu balik lagi. Jadi untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, maka kenali sosok Nabi dengan sejarahnya, ya, dengan kelahirannya, dengan perjuangannya, dengan pengorbanannya, dengan akhlaknya, dengan ibadahnya. Dan selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, maka perbanyaklah daripada membaca sholawat. Nah, sholawat ini kan ada sholawat nariyah, ada sholawat burdah, ada sholawat tidil gulub, ada sholawat fatih, banyak tuh. Ada sholawat Ibrahimiyah atau sholawat Jibril, ada nggak? Itu yang lebih populer, yang viral tuh. Sallallahu alaihi Sallallahu Sallallahu Sallallahu. Tuh, ini selawat, ya. Selawat ini bukan sunnah, tetapi wajibun, kuduun, harusun. Ini selawat. Jadi selawat ini hukumnya wajib, kudu dibaca, harus. Saking wajibnya selawat,
ketika kita melakukan sholat ada tahiyat awal dan tahiyat akhir, betul nggak? Ada baca selawat nggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala wa ala ali. Itu kalau seandainya pas waktu sholat nggak dibaca, kira-kira sholatnya gimana tuh? Sah nggak? Saking wajibnya selawat di dalam sholat, kalau orang yang sholat nggak baca selawat, maka sholatnya nggak. Makanya selawat itu wajibun, kudubun, harusun. Paham ini? Iya, yang penting paham dah. Kalau nggak paham repot urusan dah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat kita sering dengar kan? Sering dengar? Ustaz Rizal sering dengar? Kalau sering dengar apa enggak nih? Apa ya? Ini Allah menyatakan, Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa malaikatahu 'alan nabi, seluruh para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Ini Allah sama malaikatnya berselawat. Lah kita katanya ngaku umat Islam, ngaku umat Nabi, sama selawat bergidigan. Ada yang begitu? Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Ngaku umat Islam, ngaku umat Nabi, sama selawat kesel gedeg kebakaran jenggot. Na'udzubillahi min. Katanya ngaku umat Islam, katanya ngaku umat Nabi, sama selawat gedeg banget. Mudah-mudahan di sini mah nggak ada, amin. Bid'ah. Iya, muka ibu dari atas sampai bawah bid'ah. Iya, di zaman Nabi orang mancung-mancung hidungnya, cakep-cakep. Nah, zaman sekarang. Jadi selawat ini perintah. Selanjutnya dikatakan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanggil, menyuruh kepada siapa? Orang-orang yang beriman untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad wa sallimu taslima, dengan penuh penghormatan, pengagungan, ihtiram, taklim kepadanya. Makanya orang yang berselawat yashfa' bir Rasul. Amin. Orang ngaku cinta Nabi, enggak mau selawat sama Nabi, cintanya bohong, munafik. Udah titik. Ya. Orang ngaku cinta sama Nabi, enggak mau baca selawat kepada Nabi, munafik. Bahkan Nabi mengatakan, Inna awla nasi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Ini tolong diingat, tolong dicatat di memori, jangan dihapal. Sesungguhnya di akhir kiamat nanti ada orang yang paling pantas, yang paling berhak duduk bersama Nabi, masuk surga bersama Nabi, dia mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad. Siapakah orangnya? Aktsaruhum alayya salatan. Ketika orang tersebut masih hidup di muka bumi, ini kita masih hidup kan? Masih hidup, masih nafas masih.
Ketika orang itu masih hidup di muka bumi, aktsaruhum alayya salatan. Mereka yang selalu banyak membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Mumpung kita masih hidup nih, mumpung kita masih ada umur, mumpung kita masih sehat, mumpung kita Allah kasih kesempatan, banyakin baca. Ayo, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammad tanhalu bihil uqadu wa tan bihil qurabu وَتَضَضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ lamhatin wa nafasi biadadi kulli ma'lumin. Banyakin baca. Kalau kita baca Quran, enggak tahu ilmu tajwid, enggak mau belajar, itu bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Kalau kita melakukan sholat, nggak paham ilmunya, nggak ngerti ilmu fikih, kira-kira sholatnya diterima kagak? Kalau kita ada uang, terus kita sodako, hati kita ngegrundel nggak ikhlas, kira-kira diterima kagak? Tapi kalau kita baca selawat kepada Nabi kita Muhammad, tidak ada pertanyaan untuk ditolak, tetapi langsung Allah terima. Amin. Jadi ibadah yang paling mutlak Allah terima adalah berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Lanjut ini. Lanjut. Udah kepanjang topeng gue di sini. Yang terakhir. Kunci nih, ya. Ini kadang-kadang kita hidup di muka bumi, mohon maaf. Banyak kesulitan, banyak kesusahan, betul nggak? Kadang-kadang rezeki seret urusan ribet, betul nggak? Nabi udah memberikan resep kunci kepada kita. Ibu mau ngamalin? Bapak mau ngamalin? Insya siapa yang mengamalkan ini amalan? Ini janji Allah dan Rasulnya. Di muka bumi ini hanya dua hal yang tidak pernah berbohong. Qulullahu ta'ala, Qulullahu Nabiyuna Muhammad. Ucapannya Allah dan ucapannya Rasulullah siddiq, benar. Nabi mengatakan, "Man shalla alayya kulla yawmin 500 marratan lam yaftakir abadan." Ini tolong dipegang dan amalkan, insya. Katakan yang Nabi, man shalla alayya, siapa orang yang berselawat kepadaku kulla yaumin, setiap hari, 500 marratan, setiap hari sebanyak 500 kali, lam yaftakir abadan, jaminannya orang tersebut tidak bakal sulit, tidak bakal susah, tidak bakal bangsat. Amin. Cuman pertanyaannya, mau kagak namanya? Insya sehari sebanyak 500 kali. Aneh mau nanya, sholat sehari semalam berapa waktu? Kalau seandainya satu waktu dibaca 100 kali dikali 5, kira-kira berapa itu? 500. Cukup baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lam yaftakir abadan. Enggak bakal susah, enggak bakal bangsa.
rezekinya Allah berikan berlimpah, Allah berikan keberkahan, urusannya Allah mudahkan. Amin. Baca sholat, banyakin deh. Mau selawat Jibril, mau selawat Fatih, mau selawat Nariyah, mau selawat Ibrahimiyah, mau selawat Syekh Abdul Rahman, banyak selawat, baca itu selawat. Ya, apalin selawat, banyakin. Kenapa? Karena itu dikatakan aksiru sholata alayya fa inna sholatakum maghfiratun li dzunubikum. Ini biar kita lebih yakin. Nabi menyebutkan aksiru alayya sholatan, perbanyaklah kalian membaca selawat kepadaku, fa inna sholatakum maghfiratun li dzunubikum. Karena selawat yang kau baca itu menjadi sebab pengampunan dosa. Amin. Aneh mau nanya, warga Grande Pale pada punya dosa kagak? Ada yang gak punya dosa? Mana orangnya? Semua orang punya dosa, semua orang punya salah. Dengan kita membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad, sholatakum ala maghfiratun li dzunubikum, dosa kesalahan bakal Allah bersihkan. Amin. Bakal Allah ampunkan. Amin. Bakal Allah hilangkan. Amin. Disabab kita membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Watlubu idal wasilata wad darajatar rafi'ah. Ada enggak orang yang hidupnya pengen hina? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Pasti orang hidupnya pengen mulia, betul? Watlubu ilal wasilata wad darajatar rafi'ah. Kata Kanjeng Nabi, siapa orang yang hidupnya pengen mulia, pengen agung di hadapan Allah dan Rasulnya, wan nasi ajma'in, dan dimuliakan oleh seluruh manusia. Aneh mau nanya, Nabi dan Rasul mulia enggak? Para wali mulia enggak? Para sahabat mulia enggak? Itu mereka dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aksiru sholata alayya, karena banyak membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Yang ketiga dikatakan fa inna wasilati 'inda rabbi syafa'atul lakum. Maka sesungguhnya selawat yang kau baca, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu akan menjadi perantara, wasilah daripada syafaat pertolongan Nabi kita Muhammad. Di mana pada waktu itu amal yang kita lakukan, sholat, puasa, sedekah, haji, itu semuanya dipertanyakan. Tetapi dengan disabab selawat kepada Nabi kita Muhammad, syafa'atul lakum, itu menjadi syafaat pertolongan bagi kita. Amin. Amin. Karena di selawat itu ada keimanan, karena di selawat itu ada pengampunan, karena di selawat itu ada syafaat, di selawat itu ada doa, di selawat itu ada mahabbah, ada sakinah, ada cinta, ada ketenangan. Di selawat itu ada daripada pengkabulan hajat. Ada orang berdoa enggak baca selawat, ini dikatakan doanya tidak didengar. Kalau doa tidak didengar oleh Allah, ada harapan diterima kagak? Jadi disabab orang itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Paham? Iya, sudah 1,5 jam saya berbicara. Jadi saya mohon dimaafkan kalau ada tutur kata yang enggak enak, yang melengkit di hati, kira-kira dimaafin kagak nih? Alhamdulillah. Sebenarnya kalau saya boleh jujur, pada malam ini ada 3 acara. Ya.
Insya Allah saya selesai ini langsung balik karena ada acara di Pondok Kelapa di Kiai Haji Abdul Aziz ya, sudah ditunggu di sana, dan habis itu nanti langsung ke Kampung Babakan Mustika Sari. Doakan mudah-mudahan saya selalu sehat, amin ya. Mohon dimaafkan jika ucapan saya nggak enak, kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, amin. Wabil khusus untuk saya pribadi, selebihnya kepada antum sekalian. Yang terakhir, saya boleh pantun kagak ini? Boleh pantun kagak? Jawab yang kompak, boleh pantun kagak? Buah pisang, buah anggur, buah jeruk, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah dapat hadir di sini silaturahim. Hati-hati. Jazakallahu khair Ustaz Riyad. Kang Abdul minta tolong dianterin, hati-hati di jalan. Salam untuk Habib Hussein di sana ya. Baiklah para hadirin dan hadirat jemaah Majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru saja kita dengarkan Mauidhah Hasanah, nasihat baik yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Rian yang tadi kita dengarkan, dan alhamdulillah beliau sehat. Sudah lama baru kesini lagi ya, terakhir di bulan Ramadan. Baiklah para hadirin hadirat, untuk acara selanjutnya adalah Mauidhah Hasanah yang kedua, sekaligus ditutup doa penutup oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Setiadi. Namun sebelum lanjut ke acara tersebut, saya mewakili panitia menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, dan kami pun ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para donatur, khususnya ibu-ibu Majelis Taklim As-Salam yang sudah gigih motori terselenggaranya acara ini, juga kepada seluruh warga Grande Palais yang sudah mensupport acara ini. Tanpa adanya support serta dukungan dan giro semangat dari ibu-ibu sekalian, insyaallah acara ini tidak akan berjalan dengan baik. Baiklah, marilah kita dengarkan Mauidhah Hasanah kedua yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Muhammad Setiadi, sekaligus beliau akan menutup doa penutup daripada acara pada malam hari ini. Dan saya selaku wawancara pada malam hari ini mohon dibukakan pintu maaf yang sebelum-sebelumnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan hal-hal lainnya. Labu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panggilkan, kita dengarkan Mauidhah Hasanah nasihat baik dari beliau Al-Ustaz Muhammad Setiadi. Qul tafadhal alaihi maskur. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar mata'ana ilaihi bi'idni wa qadana dana labbaika ya man dalana wa hadana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa
وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadratul kurama, para alim ulama, para masyayikh, para syatib, para sepuh dan budi sepuh, wabil khusus guru kita pertama yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Rian yang baru saja memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Para aparatur pemerintah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pecinta-pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dihadirkan di majlis yang penuh berkah ini, majlis yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di majlis ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kayaknya bapak-bapak ibu-ibu sudah ngantuk. Sudah ngantuk Pak Bu? Saya sudah ngantuk. Karena aslinya saya itu nggak pantas ngomong di hadapan panjenengan semuanya. Saya kemarin sudah dicapai sama Pak Ustadz Febri. Saya nggak mau menyampaikan, saya doa saja. Karena saya mau alat barokah dari Ustadz Rian. Jadi saya nggak mau, tapi kata beliau nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari guru. Udah bawa nama guru, saya hatinya tersentuh. Tadi sore saya itu siang tertidur, didatengin guru saya. Didatengin guru saya ditepuk pundaknya. Ini mungkin isaroh supaya sono hadir di Ustadz Rian. Di Ustadz Febri. Walhasil alhamdulillah walaupun tadi hujan dan saya juga ada acara sebenarnya, dengan izin Allah saya bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini diadakan sebulan berapa kali, Pak? Sebulan 2 kali. Alhamdulillah masih mengadakan Maulid Nabi. Alhamdulillah di tempat saya, Pak. Saya tinggal di Perum BCM. Alhamdulillah sudah 11 tahun kami melaksanakan Maulid Arba'in selama 11 tahun. Jadi setiap malam selama 40 hari mengadakan Maulid seperti ini. Dulu pertama kita mengadakan Maulid Arba'in ya seperti ini. Paling nggak banyak lah, di bawah 50 orang. Tapi sekarang alhamdulillah setiap hari bapak-bapaknya full, ibu-ibunya full, kurang lebih 500 ke atas yang hadir. Alhamdulillah itu sudah kita jalankan selama 11 tahun. Setiap hari mau hujan mau apapun datang. Sekarang hujan ramai. Dan insya Allah yang seperti ini akan mendatangkan keberkahan. Dan alhamdulillah saya juga sebenarnya ini masih capek karena saya harus bolak-balik. Walaupun saya tinggal di BCM, tapi saya bolak-balik dari BCM ke Purbalingga, BCM Purbalingga. Karena saya di sana juga ada majelis, dan majelis saya untuk tahun ini merupakan tahun pertama mengadakan Maulid Arba'in juga. Jadi saya harus singgah ke sono. Kemarin baru pulang, saya itu dari sono, badan udah capek banget karena di sono juga aktivitasnya padat. Nah, perayaan-perayaan ini untuk saat ini, ya, tidak untuk saat ini, untuk seterusnya itu sangat penting untuk kita adakan. Apa sebab? Karena umat akhir zaman ini perlu mengadakan perayaan-perayaan Maulid seperti ini.
Biar apa? Biar kita kenal sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para sahabat-sahabat dahulu tidak mengadakan maulid seperti kita ini? Karena para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih melekat di memorinya tentang Kanjeng Nabi. Bagaimana wajah sang Nabi? Bagaimana cara minumnya Nabi? Bagaimana cara makannya Nabi? Bagaimana budi pekertinya Nabi? Para sahabat itu masih melekat. Jadi kalau zaman dahulu orang yang sehidup sezaman dengan Nabi kepengen mengenal Nabi, tinggal keluar rumah, datang ke Masjid Nabawi, melihat Nabi, belajar sama Nabi, kenal sama Nabi. Bahkan orang-orang yang jauh di luar Madinah kepengen mengenal Nabi, tinggal dia naik onta, naik kuda, datang ke Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, melihat Nabi, kenal Nabi. Lalu kita umat akhir zaman, bagaimana kita mau mengenal Nabi? Kapan kita mau mengenal Nabi? Ya, salah satunya biar kita mengenal Nabi, kita hadir di majlis maulid, perayaan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang maulid seperti ini, majlis seperti ini. Kenapa? Perayaan maulid Nabi itu nggak usah butuh dalil yang sahih. Cukup membutuhkan hati yang sahih, hati yang bersih, hati yang mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama kan, al-ihtifalu bi maulidi syarif la yuhtaju ila hadisin sahih. Perayaan maulid Nabi ini tak butuh dalil-dalil yang sahih, bal yuhtaju ila qalbin sahih. Akan tetapi membutuhkan hati yang bersih, hati yang jadi mohon surah hadirin wal hadirat rahimahullah, perayaan ini sangat penting untuk kita zaman sekarang ini. Kita kenalkan putra putri kita untuk apa? Untuk mengenali sosok nabinya. Ajari anak-anak kita supaya kenal kepada Nabi. Jangan sampai kita punya anak tidak kenal tentang Nabi. Maka dari itu perayaan seperti ini penting kita laksanakan. Insya Allah mudah-mudahan tahun yang akan datang di perumahan Grand Valley ngadain 40 malam. Siapa? Siap Bu? Yakin? Insya Allah. Bu. Ya, tadi sudah disampaikan banyak oleh guru kita tuh ya. Sebenarnya saya memang nggak penting lagi tuh berbicara. Cuman kata Pak Ustadz ini nggak apa-apa, sedikit aja. Saya mau sedikit mau cerita saja. Biasanya kalau orang kita itu kalau mendengar dongeng itu senang. Tapi dongengnya ini bukan sembarang dongeng. Jadi ada Bu, diriwayatkan ada orang Arab Badui, Arab pedalaman, datang ke Madinah, menemui para sahabat-sahabat Nabi yang mana belum lama ini kewafatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui menemui Sayyidina Umar. Kata Arab Badui, wahai Umar, ceritakan kepada aku bagaimana budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Umar cuma bisa nangis, nggak bisa menjawab pertanyaan orang Arab Badui. Hanya sahabat Umar, ente datang sahabat Bilal. Orang ini pun datang kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, ceritakan kepada aku bagaimana keseharian Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Sahabat Bilal pun sama, hanya cuma bisa menangis, ya Rasulullah. Kemudian sahabat Bilal, saya nggak bisa, ente datang ke sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini orang Arab Badui heran. Ini kenapa sahabat-sahabat senior Nabi seperti sahabat Umar, sahabat Bilal tidak bisa menerangkan, menceritakan bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Arab Badui ini datang kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tolong ceritakan kepadaku bagaimana akhlak Nabi. Sahabat Ali pun cuma bisa nangis.
Tapi sahabat Ali langsung mengatakan kepada orang Arab Badui, wahai fulan, coba ceritakan kepada aku bagaimana keindahan alam semesta ini. Kemudian Arab Badui mengatakan, wahai Ali, bagaimana mungkin aku bisa menceritakan keindahan alam semesta ini yang begitu luas, begitu indah. Bagaimana aku bisa menceritakan keindahan alam semesta ini? Maka apa kata Sayyidina Ali? Wahai fulan, engkau tidak bisa menceritakan keindahan alam semesta ini. Padahal Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa dunia ini kecil, sempit, dan tempat bersandar burung. Lalu bagaimana aku akan menceritakan akhlaknya Nabi yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji di dalam Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Masya Allah. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak hadir di majlis maulid, bagaimana mungkin kita kenal Nabi? Makanya para ulama menjadikan perayaan maulid Nabi ini suatu perayaan yang agung. Bahkan para ulama membela supaya perayaan-perayaan ini tetap eksis sampai hari kiamat. Ya. Karena apa? Perayaan-perayaan seperti bukan perayaan-perayaan seperti biasa. Bukan perayaan-perayaan yang sembarangan. Kalau kita punya anak kita ulang tahun aja, kadang-kadang kita itu ngeluarin harta, ngeluarin duit banyak untuk bagaimana merayakan hari ulang tahun anak kita. Lalu bagaimana ketika kita bergembira dengan wujud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan perintah Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah menyuruh kepada kita. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan anugerah Allah. Apa di anugerah Allah? Anugerah Allah adalah petunjuk Allah, hidayah Allah, dinul Islam. Wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Para ulama menerangkan rahmatnya Allah ini adalah Al-Qur'an. Fabidzalika falyafrahu, yang demikian itu harus engkau bahagiai, melebihi engkau bahagia di dalam mengumpulkan harta-hartamu. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang membawa hidayah siapa? Rasulullah. Yang membawa petunjuk siapa? Rasulullah. Yang membawa agama Islam sehingga sampai di tengah-tengah siapa pelopornya? Rasulullah. Dan Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita hendaknya berbahagia seperti yang telah difirmankan Allah tadi. Ya. Makanya dengan wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan anugerah, merupakan rahmat yang terbesar, yang teragung untuk kita semuanya. Kata Nabi, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku ini rahmat yang diturunkan, yang dihadiahkan. Ini masalah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di Perum BJN nyampe 11 tahun itu mengatakan 40 hari? Karena apa? Dorongan mahabbah yang ada di dalam hati. Ya. Karena biasanya orang-orang yang merayakan Maulid itu yakin bahwa perayaan-perayaan seperti ini bisa menumbuhkan mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta, sudah resep, sudah deman, insya Allah kita akan taat, akan mengikuti siapa yang kita cintai. Diceritakan ya
Dulu ya, diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dulu dari ayahnya yaitu Syekh Alwi Al-Maliki bercerita bahwa dulu di Palestina itu ada perayaan Nabi. Syekh Maliki hadir di perayaan Maulid Nabi. Ketika perayaan Maulid Nabi, Syekh Maliki ini melihat ada seseorang yang dari awal hingga akhir perayaan Maulid itu berdiri terus, gak mau duduk. Akhirnya setelah acara, Syekh Al-Maliki mengatakan, ya Syekh, saya lihat engkau itu dari awal sampai akhir itu berdiri. Kenapa? Apa engkau itu sakit sehingga bisa duduk? Kemudian orang ini mengatakan kepada Syekh Maliki, wah Syekh, saya ini berdiri dari awal hingga akhir ini bukan karena nggak ada sebab, tapi ada sebab. Dulu saya itu tidak mau berdiri. Kalau ngadirin perayaan Maulid dari awal hingga akhir, pokoknya saya duduk saya. Sekalipun pada saat mahalul jam tadi itu, ketika kita berdiri, ya Nabi salam itu, saya nggak mau berdiri karena itu perbuatan bid'ah. Tapi apa yang terjadi ketika mahalul qiyam, saya melihat seseorang lewat depan saya. Seorang itu begitu bercahaya, begitu berkarisma, dan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika saya mau berdiri, Rasulullah mengatakan, ente gak usah berdiri, ente duduk aja. Dan setelah itu kaki saya ini susah, sering sakit, sering encok, sering sakit kaki saya. Maka saya bernazar, kalau Allah menyembuhkan sakit kaki saya, maka saya bernazar saya akan berdiri di mana aku hadir di majelis Maulid Nabi dari awal hingga akhir. Maka inilah nazar saya. Maka saya berdiri dari awal hingga akhir. Akhirnya kayak Syekh Maliki, ya udah ente jangan bernazar. Ini masalah ini yang dirahmati Allah SWT. Kita meyakini perayaan-perayaan seperti insya Allah dihadiri oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa lihat karena mata kita banyak dosa. Kita cuma bisa merasakan kehangatan. Ya, makanya nggak heran kalau ada orang lagi maulid dan nangis gitu ya. Ya nangis. Nangisnya bukan karena banyak hutang, Bu. Bukan karena nggak punya uang. Tapi kadang-kadang ada yang punya masalah di rumah, rumput masalahnya hadir majelis, nangisnya bukan karena cinta Nabi, tapi karena nggak punya beras, punya masalah dengan suaminya, punya masalah dengan istrinya. Ketika mahlul qiyam dihayati, ingat masalahnya, nangis. Kata orang, subhanallah, itu saking cintanya maka Nabi nangis. Masya Allah. Ya, ini masalah hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Maulid Sungguh kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Bahwa Nabi adalah manusia yang terindah, yang paling baik penciptaannya, jasadnya, fisiknya, dan budi pekertinya. Kanjeng Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini, ya. Kalah semua yang indah-indah di alam semesta ini, kalah dengan Kanjeng Nabi. Makanya, ya, makanya perayaan-perayaan seperti ini, kalau kita tahu hakikatnya, siapa yang dirayakan ini, udah nggak usah tanya dalil. Makanya kata Al-Habib Umar bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan, ya, la ya'rifu qadra maulid illa man 'arafa qadra maulud sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tahu hakikat keagungan maulid melainkan orang yang tahu hakikat keagungan siapa yang dimaulidi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mazurul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mau cerita lagi, dongeng dulu lah. Ya, dongeng dulu, kita cerita biar kita itu semangat maulidnya, biar tahun depan ngadain 40 hari. Amin. Allahumma. Ya. Bu, di Libanon. Ya. Di Libanon, tahu Bu Libanon? Tahu? Tahu namanya saja ya, saya juga belum pernah ke sana. Jadi di Lebanon itu udah lumrah orang ngadain maulid. Udah biasa. Kalau di sono perayaan maulid itu, kalau di kita itu ada ya, kalau maulid Nabi itu kalau saat maulid itu pakai petasan tuh, pakai kembang api itu, dar seperti itu. Kalau di Lebanon beda, bukan pakai petasan, tapi pakai senjata api. Ya, jadi sudah biasa kalau perayaan maulid itu senjata api ditembakkan ke atas, dur, seperti itu. Nah, pada suatu ketika, suatu hari, bahwa ketika ada perayaan maulid, ada seorang putri yang beragama Nasrani ikut menyaksikan, ikut melihat perayaan maulid. Apa yang terjadi ketika sedang menembakkan senjata api ke atas, ini menyasar pelurunya. Menyasar kemana? Ke kepala seorang putri yang beragama Nasrani. Sampai tembus, sampai berdarah. Ibunya melihat langsung mengatakan, Binti, putriku, seperti itu. Akhirnya apa? Berdarah. Akhirnya langsung dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit di sekitar Lebanon, angkat tangan, nggak bisa nangani. Akhirnya direkomendasikan oleh dokter setempat, ini harus dibawa ke rumah sakit Amerika yang komplit peralatannya. Akhirnya apa? Benar, sang putri ini dilarikan ke Amerika untuk berobat. Diterima di rumah sakit Amerika, dicek, ternyata dokter-dokter ahli di Amerika pun menyerah karena sudah begitu parah penyakit lukanya tembus ke kepala, udah berdarah. Akhirnya sang dokter udah menyerah, datang menemui ibunya. Ibu, ini anakmu nggak bisa tertolong lagi karena lukanya sudah sangat parah, sudah kronis, nggak ada kemungkinan untuk hidup. Anakmu ini udah paling nunggu waktu saja. Akhirnya apa? Seorang ibu ini langsung mengatakan, Aina Muhammad, Aina anta ya Muhammad. Di mana engkau wahai Muhammad? Di mana engkau wahai Muhammad? Engkau yang mengaku menjadi nabi. Tuh, saksikan umatmu yang merayakan di hari kelahiranmu sehingga mencederai putriku. Ini seorang ibu ini langsung mengatakan seperti itu dengan nada menghujat. Akhirnya apa? Kata dokter, baik ibu, silakan temui putrimu untuk terakhir kalinya. Akhirnya apa? Ibu itu masuk ke dalam ruangan perawatan putri tersebut. Begitu buka pintu, kata putrinya. Tiba-tiba putrinya ngomong, wahai ibu, tutup pintunya wahai ibu, tutup jendelanya wahai ibu. Saya merinding sebetulnya. Tutup wahai ibu pintunya, jendelanya tutup wahai ibu. Ibunya bingung. Ya ini katanya anak saya udah ada harapan, sudah tinggal nunggu beberapa saat doang. Tapi ini malah berteriak, wahai ibu tutup pintunya, tutup jendelanya wahai ibu. Wahai putriku, ini ada apa? Ada apa? Akhirnya apa? Wahai ibu, tutup pintunya, tutup jendelanya. Jangan biarkan dia keluar wahai ibu. Akhirnya ibunya cemas, heran, ini ada apa? Akhirnya ibu ini langsung mendekati putrinya. Ternyata didapati putrinya gak ada luka sedikit pun. Darahnya gak ada, lukanya hilang. Ditanyakan, ini kenapa, ada apa wahai putriku? Wahai ibu, Nabi Muhammad, Rasulnya, Nabinya orang Islam datang menjumpai diriku, mengusap kepalaku sehingga lukaku sembuh total. Allahumma salli ala Muhammad. Ternyata Rasulullah menjawab panggilan dari seorang ibu sehingga Rasulullah hadir mengusap kepala putri Nasrani sehingga seorang putri Nasrani langsung bersaksi
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diikuti oleh ibunya, diikuti oleh para dokter-dokter spesialis di Amerika Serikat, dan diikuti warga kampung di mana orang itu tinggal. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini perayaan Maulid bukan perayaan yang ecek-ecek. Ini perayaan yang agung. Kita merayakan manusia yang agung. Ahsanan nas khalqan wa khuluqan, yang merupakan, yang mempunyai budi pekerti yang paling agung, yang telah di apa? Di apa, Bu? Di apa, Pak? Ada yang tahu? Yang telah dipuji oleh Allah. Ini ngajinya nggak nyantel ya. Jadi maksudul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak budi pekerti kanjeng Nabi adalah akhlak yang paling agung. Bahkan dikatakan ketika Sayyidah Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasul?" Karena akhlakul Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Quran ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dulu, Bu, ya, banyak pembesar-pembesar kafir Quraisy itu, ya, itu bagaimana caranya supaya mematikan karakternya Rasulullah. Bagaimana nih supaya orang itu benci sama Rasulullah? Bagaimana caranya? Zaman dulu kalau orang kepengen mematikan karakter itu cukup pakai syair. Dengan syair, apalagi syair itu diubah, diterbitkan oleh penyair-penyair yang handal. Ini gampang sekali untuk mematikan karakter seseorang. Akhirnya pembesar-pembesar kafir Quraisy itu mencari. Ditemukan siapa yang namanya? Penyair yang namanya Hasan bin Sabit. Dicari, Hasan bin Sabit dipanggil. "Wahai Hasan, ada job untuk diri." Kata Hasan, "Job apa ini?" "Ente gubah syair, bikin syair untuk seseorang. Tapi syair ini bukan untuk memuji seseorang, melainkan syair ini untuk menghujat, untuk menjadikan seseorang. Berapapun engkau minta bayarannya akan aku kasih." Kata Hasan bin Sabit, "Oke, siap kalau memang seperti itu. Siapa nih orangnya yang akan aku bikin syair untuk kejelekan?" Kata pembesar-pembesar kafir Quraisy, "Muhammad." "Oke, saya akan bikin syairnya, tapi saya harus melihat orangnya dulu. Harus melihat orangnya dulu, harus tahu kesehariannya dulu, baru saya nulis syairnya. Ini profesional, nggak mau ngarang. Oh, ini Muhammad soalnya nggak mau ngarang, tapi harus lihat dulu aktualnya." Akhirnya perjanjian, "Oke, ini saya DP-kan. Dibayar DP-nya 50% tuh bayarannya." Akhirnya Hasan bin Sabit melihat, mencari Rasulullah. Setelah itu baru Hasan bin Sabit mengorek, melihat, memandang Rasulullah, memandang wajahnya Rasulullah, memandang perilakunya Rasulullah, memandang ibadahnya Rasulullah, memandang dari ujung rambut sampai ujung jari kaki. Kata Hasan bin Sabit, ini memang tidak ada celah, tidak ada aib sedikit. Akhirnya apa? Hasan bin Sabit yang sudah menyiapkan pena, sudah menyiapkan kertas untuk apa? Untuk membuat syair keburukan Muhammad. Akhirnya Bapak Hasan bin Sabit gak jadi, pulang lagi. Kepada siapa? Kepada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Wah, pembesar-pembesar kafir Quraisy sudah senang bahwa wah ini syairnya jadi nih. Syairnya digarap oleh Hasan bin Sabit, pujangga terkemuka. Pasti ini semuanya itu akan percaya. Akhirnya Pak Hasan bin Sabit mengatakan, "Wahai para pembesar Quraisy, ini saya balikan DP-nya. Loh, ini ada apa? Ini ada apa? Ya, engkau udah bikin syair belum? Saya sudah bikin. Tapi syair saya tidak berisi keburukan, tidak berisi kejelekan, karena saya tidak melihat celah sedikit pun keburukan, kejelekan yang ada pada diri Rasulullah. Yang ada semuanya indah, yang ada semuanya bagus, sehingga
sehingga beliau membuat syair. Syairnya itu 1400 tahunan yang lalu. Ya diubah, dibikin, sampai sekarang masih eksis. Apa syairnya? Wa ajmalu minka lam tarakatu aini. Ya Rasulullah, mata ini belum pernah melihat, mata ini belum pernah memandang paras yang seindah paras wajahmu ya Rasulullah. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Ya Rasulullah, gak ada seorang ibu di alam semesta ini yang bisa melahirkan yang lebih bagus, yang lebih indah dari dirimu. Yang lebih indah, kata Hasan bin Sabit, bukan yang lebih ganteng, bukan yang lebih tampan. Karena apa? Yang lebih indah karena wujud, akhlak, pribadi, jasadnya Rasulullah ahsanan nas, yang paling bagus. Kalau ada seorang ibu yang melahirkan anaknya sebagai seorang dokter, kalah. Dia menjadi panglima perang, kalah dengan Rasulullah. Ada seorang ibu yang melahirkan seseorang yang kaya raya, kalah. Ada seorang ibu yang melahirkan seorang yang tampan, kalah ketampanannya dengan Rasulullah. Semuanya indah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Hasan bin Sabit melanjutkan syair. Hulita mubarra'an fi kulli aibin. Ya Rasulullah, engkau diciptakan terbebas daripada celah dan aib, sempurna. Kalau orang mengatakan gak ada manusia yang sempurna, tapi ini tidak untuk Rasulullah Sallallahu. Kalau ada orang mengatakan gak ada manusia yang sempurna, ini kecuali Rasulullah. Rasulullah sempurna. Rasulullah sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kata Hasan bin Sabit, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, engkau itu seakan-akan engkau itu bentuk parasmu itu sesuai dengan requestmu, sesuai dengan permintaanmu, saking sempurnanya itu. Sehingga Hasan bin Sabit memuji, engkau itu apa kejadianmu, penciptaanmu seperti sesuai requestmu. Kalau kita bisa request dulu waktu kita lahir, kita request kira-kira gimana Bu? Pengen mancung, pengen matanya seperti apa? Sipit atau belok? Belok apa sipit nih? Apa aja lah, pokoknya kita pengen yang indah-indah. Tapi Rasulullah ahsanan nasi khalqan, Rasul paling indah. Sehingga di dalam syairnya Hasan bin Sabit, seakan-akan engkau bentuk rupamu itu seperti requestanmu sendiri. Ini disempurnakan oleh yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pribadi Rasulullah udah tidak bisa diragukan lagi. Rasulullah adalah seorang yang pemaaf, yang mempunyai akhlak yang baik, yang sangat tawadhu, yang selalu menebar senyum kepada siapapun. Ada orang cemberut, Rasulullah senyum, nggak balas dendam. Ada orang menghujat, menzalimi Rasulullah, Rasulullah memaafkan. Udil afa, jadilah engkau pemaaf. Rasulullah seorang pemaaf, bukan seorang yang pendendam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan ketenangan, selalu memberikan rasa gembira, kenyamanan kepada siapapun. Gak mau menolak. Ada orang datang minta tolong, sama Rasulullah gak ditolong. Pernah ada orang datang minta tolong kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya minta sedekah darimu. Pada saat itu Rasulullah gak punya uang, gak punya harta. Hanya Rasulullah mengatakan, wahai fulan, saat ini saya gak punya uang. Ente datang ke fulan, beli fulan, ente utang nanti saya bayarin. Sakit gak ibu. Ada orang datang ke kita pinjam uang, kira-kira kita jawabannya apa? Pernah duit lagi bokeh. Tapi ada orang datang pinjam uang, minta sedekah kepada Rasulullah, minta sedekah kepada Rasulullah, saya minta sedekah kepadamu. Wah, bulan saya nggak punya uang,
Saya nggak ada barang yang akan disediakan kepadamu. Ente datang kepada fulan bin fulan, ente utang berapapun engkau mau, nanti aku yang bayarin. Ini Rasulullah. Dan Rasulullah itu tidak pernah mau menyakiti orang. Ketika ada orang bahagia, Rasulullah itu senang. Pernah ada orang datang ketika Rasulullah itu datang. Apa Rasulullah itu sedang dengan para sahabat-sahabatnya. Ada seorang pemuda dari kampung jauh. Karena pada saat itu semua orang itu pengen memberikan hadiah kepada Rasulullah. Ada seorang pemuda yang miskin, kepengin memberikan hadiah kepada Rasulullah. Datang ke pemuda itu dengan membawa semangkuk anggur. Dibawanya Rasulullah, terimalah hadiah dariku, anggur. Akhirnya Rasulullah senyum, menerima pemberian pemuda itu, makan satu persatu. Makan sambil senyum, makan sambil senyum, satu mangkok habis. Akhirnya apa? Pemuda kampung itu sangat senang, sangat girang, sangat bahagia. Kenapa? Hadiahnya habis dimakan oleh Rasulullah. Akhirnya dia pulang dengan membawa rasa gembira, rasa kegirangan. Setelah orang itu pergi, sahabat komplain, ya Rasulullah, ini nggak biasa-biasa yang kau lakukan. Ya Rasulullah, engkau makan ini sendiri. Biasanya engkau makan itu nggak pernah sendiri, pasti akan berbagi untuk kami. Tapi kenapa ini engkau makan sendiri? Apa kata Rasulullah? Baik sahabatku, engkau lihat tadi yang membawa anggur ini, bagaimana keadaannya? Gembira sekali ya Rasul, karena makanannya engkau makan. Disitulah, karena saya nggak mau menghilangkan kegembiraan orang tersebut. Karena apa? Karena anggur yang diberikan oleh pemuda tadi sangatlah asam, sangat kecut, sehingga saya takut ketika aku berbagi kepada kalian, kalian menghujat kepada pemuda itu sehingga hilang kegembiraannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rasulullah, menjaga hati supaya tetap gembira. Ya Rasulullah, coba kalau kita ada tetangga kita nyari sayur asam, sayur asam udah basi, kira-kira gimana? Kita udah mencak-mencak kemana-mana itu, udah tetangga kurang ajar, di giliran nasi udah basi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, Rasulullah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara Al-Kahfi enggak selesai. Malam ini enggak selesai. Kalau misalnya ranting ini jadi penanya, lautan jadi tintanya, nulisin tuh. Al-Kahfi enggak selesai. Makanya penting kita sering-sering hadir maulid. Insyaallah tahun depan 40 hari Ibu. Insya Allah inilah ya, biar kita kenal, karena yang dibaca tadi sejarah kelahiran Nabi sampai dengan wafatnya itu sejarah semuanya anak Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya dari hikmah perayaan Maulid ini, ayo, seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita ikuti Nabi, ittiba ya. Tapi kita harus kenal kepada siapa yang kita ikuti. Ya, kita harus kenal. Loh, kalau kita nggak kenal bagaimana caranya? Kita harus tahu bagaimana sholatnya Nabi, sujudnya Nabi, bagaimana cara makan Nabi, bagaimana cara minumnya Nabi. Kita harus tahu, baru kita bisa tiba. Minimal kita senang dulu dah hadir seperti ini. Hadir majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat oleh-oleh. Terakhir buat oleh-oleh ya, karena masanya sudah malam ya, takut ibu-ibu ngantuk, bapak-bapak ngantuk, besok kelainan gak subuhan. Ini yang sering dihujat sama orang sebelah. Tuh liatin, tukang maulid, tukang bid'ah tuh subuhnya kelainan kelewat. Makanya jangan sampai besok kelainan. Satu oleh-oleh, saya akan mau mengajarkan, bukan mengajarkan, berbagi dari seri bagaimana cara Rasulullah minum. Ini mudah-mudahan kita bisa terapin minimal yang kecil-kecil dulu lah, jangan yang berat-berat dulu, yang kecil-kecil dulu. Bagaimana cara minumnya Rasulullah? Rasulullah itu kalau minum itu nggak pernah nafas di gelasnya. Dan ketika Rasulullah minum juga pakai tangan kanan, duduk pakai tangan kanan, minumnya baca bismillah. Minumnya berapa kali? 3 kali. Berarti 3 botol? Enggak ya? Jadi minumnya seperti ini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu cara Nabi Fala yatanafas fil ina'i. Gak boleh kita nafas
di botol, di kayak gini nih. Teguk itu nggak boleh, Bu. Ajarin ke anak kita, kalau anak kita mau minum, duduk, ijlis, duduk, pakai tangan kananmu. Nih, lihatin ibu, lihatin bapak, cara minumnya 3 kali. 1 teguk, baca basmalah. Baca basmalah lagi 1 teguk. Baca basmalah lagi 1 teguk. Ditutup dengan alhamdulillah. Begitu, Bu. Ajarin ibu, Pak, ajarin ya Pak. Ke putra-putranya panjenengan, insya Allah berkah. Ada oleh-olehnya. Kamu ngaji perayaan maulid ngapain? Diajarin cara minum. Ilok dari dulu emang nggak tahu cara minum. Ini cara minumnya bagaimana? Ini cara minumnya Rasulullah Sallallahu. Masya Allah. Insya Allah berkah. Bapak Ibu, ikan kawula muliakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, maaf yang sebesar-besarnya. Karena waktu sudah malam, saya akhiri. Ya insya Allah doa nanti Ustadz yang lain saja. Ya udah, kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah rabbana wa hamdu kama yu'ayyidu jalil karim wa 'azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdan وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير أكدنا ومن الشر أبعد وقنا والجنة في الدين والدنيا والآخرة واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا. اللهم ربنا يسر ولا تعسر ونسينا علما وفهما وعقلا وقولا وفعلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في تلاميذنا وبارك لنا في مجلسنا وبارك لنا في كسبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya dengan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.